kasih Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir, dan orang tua juga. Dipersilakan Fadil untuk presentasi, waktunya 20 menit, 10 menit tanya jawab. Silakan Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil dan kali ini saya akan mempresentasikan proyek KS saya, yaitu biologi struktur dan fungsi tumbuhan. Daftar isi yang pertama itu ada topik, terus explanation, ada application, dan reflection. Nah, pertama, kenapa saya milih biologi dengan topik struktur dan fungsi tumbuhan? Karena saya sangat penasaran dengan hal-hal kecil, tapi memiliki dampak yang besar kepada makhluk hidup. Explanation. Jadi struktur tumbuhan umumnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu sel, yang kedua itu jaringan, dan yang ketiga itu adalah organ. Oke, apa itu sel? Sel adalah unit fungsional dan struktural terkecil dari makhluk hidup. Sel tumbuhan sendiri itu termasuk jenis eukariot atau yang memiliki membran inti. Nah, ada 3 hal yang membedakan sel tumbuhan dengan sel-sel makhluk hidup yang lainnya. Yang pertama, dia itu memiliki vakuola yang besar, yang itu yang ini. Nah, vakuola ini itu berfungsi untuk menyimpan air dan zat cair dalam sel itu. Yang kedua, dia itu memiliki kloroplas. Kloroplas ini berfungsi untuk fotosintesis pada tumbuhan. Dan yang ketiga adalah dinding sel. Dinding sel ini berfungsi adalah untuk menjaga agar organel-organel selnya itu tidak hancur dan tetap. Nah, yang kedua itu ada jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Pada jaringan tumbuhan itu umumnya dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Lanjut, Pak. Jaringan meristem. Jaringan meristem itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu membelah. Jaringan meristem itu berarti adalah jaringan yang masih aktif untuk membelah diri. Nah, ciri-cirinya yaitu hampir tidak bisa dilihat ruang antara sel-selnya. Terus yaitu sel-selnya tuh bersifat embrional atau masih aktif membelah. Nah, kita bisa lihat di sini jaringan meristem itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jaringan meristem apikal, yang artinya pucuk. Jadi meristem apikal pucuk ini itu terdapat pada pucuk tumbuhan dan pucuk akar. Gunanya adalah untuk pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan perpanjangan ke atas dan akarnya itu ke bawah. Dan kedua itu adalah lateral meristem. Ini biasanya sudah terdapat pada batang. Fungsinya adalah untuk pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder tuh melebar. Jadi batangnya tuh melebar. Dan yang ketiga adalah meristem interkalar. Dia ini terdapat pada jaringan-jaringan dewasa seperti rongga-rongga ini, apa namanya? Bukan ranting. Oke, lanjut. Terus ada juga jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang sel-selnya itu sudah tidak aktif membelah. Umumnya jaringan ini tuh tidak terlalu rapat. Oke, lanjut. Jaringan permanen dalam tumbuhan itu diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama adalah epidermis. Jaringan epidermis ini berfungsi untuk melindungi tumbuhan melindungi kerusakan tumbuhan dari luar. Jadi sebagai pelindung pertama. Nah, epidermis ini dapat termodifikasi menjadi yang pertama yaitu stomata. Ketika jaringan epidermis ini termodifikasi menjadi stomata, maka stomata itu akan berfungsi untuk
menyerap gas-gas seperti karbon dioksida, oksigen, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jaringan parenkim. Yang kedua ya jaringan parenkim atau jaringan penyokong. Nah, parenkim ini berfungsi untuk mengisi organ-organ. Jadi dia tuh disebut sebagai jaringan dasar. Terus yang kedua ini adalah jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ini berfungsi untuk menunjang organ agar tetap berdiri dalam tumbuhan. Contohnya seperti kolemkin dan sklerenchyme. Nah, yang keempat itu adalah jaringan pengangkut. Ini adalah berfungsi untuk mengangkut zat-zat hara dan air dari tumbuhan seperti xilem dan phloem. Dan yang kelima itu adalah jaringan gabus. Jaringan gabus ini berfungsi juga untuk melindungi tumbuhan sebagai pengganti epidermis apabila epidermis ini rusak oleh usia. Oke, selanjutnya ada organ tumbuhan. Organ adalah sekumpulan jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Nah, pada dasarnya organ tumbuhan itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu akar, bunga, daun, dan batang. Berdasarkan fungsinya, organ tumbuhan itu dibagi menjadi 2, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif ini adalah organ yang berfungsi untuk pertumbuhan pada tumbuhan itu sendiri. Contohnya seperti akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif itu berfungsi sebagai perkembangbiakan pada tumbuhan. Contohnya adalah bunga, biji, dan buah. Kita bisa dilihat ini adalah contoh struktur organ dari akar. Di sini ada xilem dan phloem. Ini berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara. Terus di sini juga ada root hair atau rambut dari akar. Itu berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Seperti yang tadi saya bilang, di sini ada apikal, meristem apikal. Nah, ini tuh untuk berfungsi biar akar itu bisa tumbuh tambah panjang. Terus ada juga root cap. Dia ini sebagai pelindung agar isi akar itu tidak rusak. Nah, struktur organ batang yang pertama adalah epidermis. Itu untuk melindungi. Terus ada korteks. Di sini ada phloem dan xilem. Dia itu dari akar menuju daun untuk mengangkut air dan zat hara. Ada kambrium dan ampulur. Nah, di sini ada struktur organ daun. Jadi yang pertama-tama ini tuh adalah jaringan epidermis yang sudah termodifikasi menjadi trikoma. Terus ini adalah jaringan epidermis yang belum termodifikasi. Ini adalah jaringan palisade. Terus ini ada jaringan pengangkut yaitu xilem dan phloem. Terus yang ini yang bentuknya bulat-bulat ini tuh adalah jaringan bunga karang. Dan ini adalah stomata yaitu epidermis yang telah termodifikasi. Oke, ini adalah struktur organ bunga. Jadi di sini tuh ada mahkota. Fungsinya itu untuk menarik perhatian lalat agar hinggap atau serangga lainnya. Terus ini adalah kepala sari sebagai organ jantan pada tumbuhan. Juga ada putik sebagai organ betinanya. Jadi ketika serbuk-serbuk sari itu hinggap ke putik, terjadilah penyerbukan. Lalu ketika itu penyerbukan turun dan terjadi bakal biji. Oke, aplikasi. Sebenarnya apa gunanya kita mempelajari struktur tumbuhan ini? Ternyata dari struktur tumbuhan ini kita itu bisa melakukan sebuah penemuan baru yaitu panel surya. Nah, panel surya ini sistem kerjanya terinspirasi dari xilem dan phloem. Saya akan jelaskan. Jadi misalkan ini tuh batang, akar, terus ini tuh daun.
Jadi ketika air yang ada di bawah tanah itu kan diserap oleh akar dan zat hara itu diangkut oleh silem ke daun. Di daun itu ada stomata, yaitu fungsinya itu untuk menyerap gas-gas seperti karbon dioksida dan oksigen. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di daun itu terdapat sel tumbuhan. Sel tumbuhan di dalamnya ada organel sel, yaitu kloroplas. Nah, kloroplas ini berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu dibagi menjadi dua, yaitu fotosintesis reaksi terang dan reaksi gelap. Pada saat matahari menyentuh daun, itu kan diserap oleh organel sel yaitu kloroplas. Nah, air itu kan unsur senyawa itu kan H2O. Ketika dia menerima sinar matahari, elektron dari ini akan terlepas menjadi oksigen, terus proton dan elektron. Karena elektron itu sudah mendapatkan energi dari cahaya matahari, maka dia dapat bergerak bebas. Jadi mereka ini dapat bergerak bebas yang akan menghasilkan ATP dan NDPH. ATP dan NDPH ini akan berfungsi untuk fotosintesis pada reaksi gelap. Nah, ATP dan NDPH ini nanti akan berubah menjadi glukosa. Yang nantinya glukosa ini akan disalurkan dari floem menuju seluruh tumbuhan. Dari sini manusia terinspirasi untuk membuat panel surya. Jadi misalkan ini adalah panel surya dan ini adalah kabel-kabelnya. Nah, panel surya ini terbuat dari yang namanya adalah silikon. 99,999% silikon alami. Ketika cahaya matahari ini mengenai silikon, karena silikon itu kan ikatan atomnya itu kan kuat ya. Nah, saling menarik. Jadi elektron itu tidak mempunyai energi untuk lepas. Ketika dia menerima energi dari matahari, otomatis elektron itu akan lepas. Nah, ketika dia sudah menerima energi, terdapat dua sisi, yaitu itu adalah positif dan negatif. Di sini ada zona pertemuan antara positif dan negatif, itu menghasilkan listrik internal yang namanya kalau nggak salah itu adalah deplesi. Deplesi ini menyebabkan elektron yang bergerak bebas dan ada yang namanya lubang itu tertarik ke dalam zona deplesi yang sehingga menciptakan arus listrik searah. Nah, ketika sudah searah, arus listrik itu kemudian dialirkan menjadi ke inverter dan diubah menjadi aluran listrik bolak-balik atau DC karena umumnya peralatan listrik yang kita gunakan di rumah tangga itu adalah DC. Nah, perubahan pelepasan elektron ini yang terjadi pada tumbuhan itu menginspirasi manusia untuk menciptakan panel surya tersebut. Lanjut. Karena self knowledge-nya untuk mata pelajaran biologi saya hampir mengerti semuanya, tapi tidak terlalu detail dan kompleks. Dan juga jika saya disuruh menjelaskan, saya agak ragu-ragu. Lanjut. Refleksi diri terhadap sikap belajar.
Kelemahan dan kekuatan saya yaitu mampu belajar secara otodidak, terus pengamat dan pendengar yang baik dan berpikir logis. Karena itu saya menjadi suka menunda-nunda waktu karena mah gampang nanti aja kali ya. Jadi itu menyebabkan kelemahan saya yaitu terlalu santai, terus malas mencatat pelajaran dan suka menunda waktu. Ada harapan saya untuk guru mungkin bisa mengurangi tugas, dan kalau misalnya ada event seperti kelas minat, KAS atau PSAT itu dijeda dulu minimal 1 minggu biar persiapannya lebih matang. Kalau sekarang kan kelas minat sama KAS jedanya hanya 2 hari. Tapi persiapannya itu kan kayak presentasinya itu harus lebih lagi. Terus untuk orang tua yang minta doa aja. Tindak lanjut, saya akan lebih semangat lagi dalam belajar dan mencatat mata pelajaran, terutama pada mata pelajaran yang tidak saya suka seperti bahasa Inggris, sejarah, musik, dan lain sebagainya. Terus saya akan lebih menghargai waktu dan tidak santai-santai. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Fadil sudah presentasi KS-nya dengan sangat baik, runut dan lengkap. Selanjutnya itu sesi tanya jawab mulai dari guru pembimbing dari Ibu Sri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Fadil bagus ya. Banyak hal-hal yang di luar pelajaran sebenarnya. Kayak reaksi terang, reaksi gelap tuh buat di SMA bukan buat SMP. Fadil udah belajar duluan. Ibu mau koreksi sedikit ya. Stomata. Tadi kata Fadil apa fungsinya? Untuk menyerap gas-gas Gas apa? kayak karbon dioksida. Dan apa tadi Oksigen. Fadil? Dan oksigen. Berarti kalau oksigen diserap atau dikeluarkan? Dikeluarkan. Nah itu ya. Jadi bukan diserap oksigen itu ya, dikeluarkan ya. Tapi si tanaman tuh memang bernafas juga ya. Dan bernafasnya membutuhkan, kalau tanaman bernafas pakai oksigen apa CO2? Oksigen. Pakai oksigen ya. Terus selain itu stomata buat ngeluarin apa selain gas? Yang keluar lewat stomata apalagi? Embun-embun. Embun tuh apa? Kayak air, kalau misalnya Air ya. kalau misalnya tanaman itu kebanyakan air maka bisa dikeluarin lewat stomata. Ya. Embun-embun daun. Hampir mungkin ya kurang lebih 80% air yang diserap tanaman tuh dikeluarkan ya, tidak digunakan untuk dirinya sendiri ya. Nah, kemudian tentang ini apa panel surya ya. Ibu sebenarnya nggak terlalu paham ya, ini mungkin Pak Risman lebih paham tentang panel surya. Tadi menggunakan apa namanya silikon ya. Ternyata silikon itu mirip-mirip dengan klorofil ya. Dia tuh sangat apa tadi kata Fadil? Menyerap cahaya dan ikatan atomnya itu kuat. Ikatan atomnya kuat, tapi kalau dia terkena foton langsung loncat elektronnya, itu yang menjadi apa? Fotolisis air. Fotolitis air kalau di tumbuhan ya. Nah itu yang menyebabkan air berubah menjadi apa tadi? Menjadi air menjadi oksigen dan proton sama elektron. Nah itu nanti buat mengurai bereaksi dengan apa? Di reaksi gelap itu bereaksi dengan ATPD CO2 ya. CO2. Jadi terbentuknya apa? Glukosa. Iya. Terus Ibu mau tanya lagi tentang tadi ada jaringan gabus ya? Iya. Masih ingat nggak aja waktu di pelajaran contoh jaringan gabus yang dimanfaatkan untuk industri dan kebutuhan sehari-hari?
Biasanya tuh digunakan sebagai tutup botol wine yang disimpan beratus-ratus tahun. Nah, itu bagaimana si tanaman itu bisa menghasilkan jaringan gabus yang banyak seperti itu ya? Nah, Masih ingat nggak kenapa tanaman itu menghasilkan gabus sebanyak itu? Kalau misalnya si jaringan gabusnya itu dalam berapa tahun tidak dipanen, apa yang terjadi tanamannya? berjamur, tumbuh Bukan jamur. berjamur apa? Mati ya. Misalnya beberapa tahun si jaringan gabusnya, si tanamannya tidak dikuliti, dia akan mati. Tahu nggak kenapa? Enggak. Si batang itu kan perlu apa untuk hidup? Air, Bernafas Oh, ya. iya. Bernafasnya dengan oksigen. oksigen. Nah, kalau si batang itu nggak ada akses udara dari luar ya, karena ketutup jaringan gabus yang tebal banget itu, dia bisa mati ya. Ya, masih ingat itu ya? Ya, Jaringan gabus itu dibuat untuk apa lagi selain tutup botol wine itu? panen jamur kan? Untuk Yang ini di- lantai ya, untuk yang ini kok yang buat panen jamur itu apa? buat panen jamur. Yang kata ada di video. Bisa juga sih buat bahan, tapi mahal itu kalau buat bahan baku jamur mah. Untuk biasanya untuk lantai, tembok, peredam suara ya. Dari Ibu sekian, Fadil, alhamdulillah luar biasa. Coba belajar tenang ya. Fadil tuh ini apa? Pengen apa? Belajarnya pengen banyak banget gitu, tapi jadinya ini kurang tenang ya. Kan cita-citanya pengen jadi dokter ya. Nanti kalau belajar manusia, sistem tubuh tuh hampir mirip-mirip sama tumbuhan ya. Jaringan anatominya mah hampir mirip manusia sama tumbuhan, kecuali selnya yang beda. Terima kasih Pak Risman. Ya, terima kasih Bu Usi atas saran dan pertanyaannya. Selanjutnya dari guru penguji, Bu Dari, silakan. Jadi bisa dijelaskan lagi apa bedanya silem dan floem ya? Oh, oke. Kemudian hubungannya dengan panel surya tadi itu belum dijelaskan dengan mantap gitu. Jadi silem sama phloem. Silem itu satu arah itu ke atas, kalau phloem itu kan dua arah. Nah, silem ini itu berfungsi untuk mengangkut zat hara atau air dari akar menuju daun. Kalau phloem tuh mengangkut gas-gas seperti karbon dioksida dan lainnya, juga menyalurkan makanan ke seluruh tubuh. Itu seperti di panel surya yang oh, fungsi silem tuh buat Bagaimana sih silem floem menginspirasi panel? jadi kalau saya lihat tadi tuh ada yang namanya aliran listrik searah sama dua arah. Tapi saya kurang mengerti. Jadi saya hanya menjelaskannya itu waktu dia itu menjadi searah, dia turunkan ke inverter. Nah, di inverter ini itu diubah menjadi dua arah atau bolak-balik. Sama aja kayak silem sama phloem. Oke, cukup sepemahaman kamu ya segitu. Pertanyaan berikutnya, bagian mana dari tumbuhan yang sebentar? Bagian batang mana? Jangan batang dulu deh, akar dulu tadi. Ibu udah siapin pertanyaannya. Bagian dari akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan garam serta mineral, itu bagian mananya dari akar? Boleh. Boleh, jangan Pak Arisman. Akar itu kan ada banyak ya bagian-bagiannya. Nah, yang fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan air, garam dan mineral itu bagian mana ya? Seperti yang saya jelaskan tadi itu adalah meristem lateral. Berarti kalau meristem lateral itu ada di bagian sini.
Karena Iya dia Bu, tuh benar nggak Bu? bagian sini. Apakah ujung akar, Kalau korteks ujung akar, epidermis atau rambut akar? Bagian korteks menyerap. Yang mana tuh? yang menyerap Apakah atau memperluas? memperluas bidang penyerapan? Sama aja menyerap. Oh, kalau menyerap itu adalah root hair, jadi dia ini bakal merambat. Apakah ujung akar, korteks akar, epidermis atau rambut akar? Rambut akar kan? Rambut akar? Iya rambut akar, betul. Bukan ujung akar ya? Kalau ujung akar itu berfungsi, nih kan ada root cap, nah ini tuh buat pelindung agar akarnya nggak rusak. Terus juga ada apical meristem buat akar itu menjalar ke bawah. Oh, bukan ujung akar ya? Salah dong nih kunci jawaban dari internet ini. Oke, berikutnya bagian batang yang mengandung banyak butir-butir karbohidrat. Mana tuh? Bapak, sana. Mana yang banyak? Apakah kambium, empulur atau silinder pusat? Apakah xilem phloem atau korteks? A, B, C, D. A, kambium. B, silinder pusat atau empulur. C, xilem Karena phloem dan D, korteks. Mana bagian batang yang mengandung banyak butir karbohidrat? kambium, kayaknya soalnya kambium sama empulur ini saya tuh belum cari terlalu jauh. Soalnya di PDF cuma dijelasin dari epidermis sama xilem. Korteks. Korteks. Katanya. Ibu tuh menengok Bu Sri. Ini Ibu cari-cari pertanyaan. Belum sampai sana. Baik. Cuma kalau kambium itu jelas tidak mengandung ini, jadi karbohidrat karena dia kambium itu termasuk meristem apa? Meristem lateral. Oh iya, Aish. Iya kan? Oke, baik cukup. Terima kasih Fadil. Sama-sama. Terima kasih Fadil. Sekali lagi selamat. Dari Bapak, Fadil punya analisa yang sangat bagus. Yang tadi ketika Fadil menjelaskan tentang sistem jaringan, kemudian sel tumbuhan, tapi dikaitkannya sama panel surya karena kinerjanya dari fotosintesis, betul ya. Nah, itu mungkin nanti bisa lebih eksplor lebih banyak lagi gitu. Jadi Fadil tuh secara konten itu sangat beratnya haus tuh. Nah, jadi Fadil udah punya basicnya, bisa belajar dengan baik. Tinggal Fadil bisa eksplor lagi nanti di kelas selanjutnya. Fadil bisa lebih banyak belajar sama guru-guru expertnya juga gitu. Terus mungkin kedua sarannya yang tadi mungkin Bapak kurang paham juga, kayak ada istilah kayak ATR sama apa tadi? Dan apa? NDPH. Nah mungkin itu bisa dijelasin, mungkin nggak semua paham di sini. Itu mungkin itu bisa sarannya bisa diperbaiki. Itu aja dari Bapak. Semangat terus buat Fadil untuk selanjutnya. Dari orang tuanya, dari Pak Rudi atau Bu Marisa, siapa dulu? Silakan untuk saran dan pertanyaannya boleh disampaikan kepada Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat guru-guru yang telah membimbing Fadil sehingga Fadil bisa membuat suatu presentasi yang baik gitu ya menurut Bunda. Terima kasih juga buat kerja kerasnya ya Fadil dalam membuat presentasi ini gitu. Kalau Bunda lihat tuh Fadil sudah semakin baik gitu ya dalam membuat presentasi, dalam penyampaian gitu ya, dan materi-materinya tuh sudah sangat mulai detail gitu. Nah, hanya ada beberapa masukan yang tadi Bu Sundari bilang, Bu Sri bilang tadi bahwa rasa ingin tahu Fadil itu kan tinggi gitu ya. Nah, ini
harus hati-hati gitu ketika memang Fadil mencari-cari browsing-browsing gitu ya, harus perlu guru pendamping yang benar-benar bisa memberikan pemahaman yang baik ke Fadil gitu, sehingga di awal-awal itu Fadil sudah bisa mencernanya dengan baik, tidak salah gitu ya dalam mengidentifikasikan kerasa ingin tahuan Fadil itu gitu ya. Terus yang kedua, dengan rasa ingin tahu tinggi itu Fadil harus lebih ini apa tenang gitu ya, jangan terburu-buru ya. Kalau presentasi mungkin harus lebih baik itunya, kata-katanya jangan ada ini ya, harus dikurangi yang gitu ya, karena presentasi kalau itu ada rasa ketidakpercayaan diri gitu ya. Mungkin itu jadi harus pelan, sabar gitu ya, tenang gitu. Dan yang paling penting itu, karena ini kata Bu Sri ada beberapa materi yang sudah sebenarnya di SMA akan dibahas gitu. Nah, ini kan tadi masih SMP ya, mungkin bisa selalu ini berkomunikasi dengan guru pendamping gitu. Jadi tidak salah pemahaman gitu ya Fadil ya. Mungkin dari dasar Fadil jadi sudah paham betul gitu, tidak salah gitu. Karena kalau ketika kita salah nanti akan sulit untuk ininya apa memahaminya gitu ya. Jadi dasarnya itu Fadil harus benar-benar diperkuat gitu dengan guru pembimbing ya. Dan mau tanya nih Fadil, ketika Fadil tadi kan banyak gambar-gambar gitu ya, dengan pas minatnya kemarin melukis itu sepertinya kan ada kaitannya ya. Bunda sih kagum juga gitu ya, bisa apa namanya memberikan materi gitu dengan detail dengan gambar-gambar gitu ya. Itu sebenarnya ketika Bu Sri menerangkan gurunya apakah seperti itu atau ini ide Fadil gitu. Bunda sih mau tanya aja gitu. Ada beberapa yang dari Bu Sri, ada beberapa yang aku lihat di internet. Oh gitu ya, ya baguslah gitu ya. Berarti Fadil bisa menyerap ya apa yang dilakukan oleh guru di sekolah, di kelas, dan Fadil bisa mengembangkannya sendiri ya, kayaknya seperti itu ya. Nah ini dipertahankan, tapi itu pesan Bunda, ketika laju rasa ingin tahu Fadil terlalu tinggi ini, tolong Fadil hati-hati ya, bisa berkomunikasi dengan guru pembimbing yang lebih paham gitu ya. Karena biar basic pemahamannya benar gitu ya Fadil ya. Itu aja, mungkin semangat terus belajar, terus jangan terlalu santai dan meremehkan nih, terutama waktu gitu. Nanti aja sehingga tugas-tugas tuh suka terbengkalai gitu ya. Mungkin itu aja buat masukan Pak Fadil ya. Ya, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Marisa. Selanjutnya dari Pak Rudi, silakan. Dari yang di sini kurang bagus dari pemaparan. Dengar ya, suaranya. Ya, Mangga, silakan Pak Rudi. Koneksi suara di sini tidak bagus, lebih deras nggak tadi suaranya? Suaranya kurang terdengar jelas. Punten. Iya, kurang bagus dari pemaparan. Jadi Punten, masih kurang terdengar suaranya. Ya, kata bapaknya nih di chat, iya sudah bagus pemaparan untuk Fadil ya. Oke. Mungkin itu ya, karena waktunya sudah habis. Kata bapaknya udah bagus pemaparannya. Jadi nanti yang tadi harus diperbaiki, silahkan diperbaiki untuk Fadil. Silakan Fadil untuk menutup presentasi KS.
Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto silakan. Tadi pertanyaan susah banget. Ya dong. Kan namanya juga cek pemahaman. Gak bisa ya nggak apa-apa. Ternyata kan di SMA gitu. Ini kan nggak tahu batasnya. Nggak tahu batasnya. Ada justru yang bisa berbagi sih. Tapi tentang si Adam Keluar kamu sebut tadi soalnya. Ya nggak? Iya, tapi Iya. pas selama aku nggak. Tapi kalau yang kamu